Selamat pagi. Jadi selamat pagi. Jadi bahasan kita itu tentang path of life. Nah, path of life ini dipahami macam-macam sih sebenarnya. Sebagai jalan hidup dan lain-lain. Tapi kita coba coba aja merangkum semuanya ya. Mungkin pertanyaan kritisnya begini, pertanyaan pengantarnya. Apakah kita sungguh menjalani hidup kita? Apakah kita sungguh menjalani hidup kita? Ini coba saya terangin gambarnya jadi terang ya. Lebih terang. Nah, jadi eh, yang dimaksud dengan apakah kita sungguh menjalani hidup kita adalah apakah kita menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jadi balik sih. Apakah kita menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh. Maksudnya memaksimalkan hidup kita. Kita bangun, bangun, bangun yang baik tuh biasanya bangun pagi sih. Bangun pagi. Jadi kalaupun ini menjadi satu karakter yang baru ya, menjadi sesuatu yang baru yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita bangun pagi, lalu pertama yang baik kita lakukan adalah praying time atau prayer time gitu ya. Jadi memuji Tuhan, caranya beda-beda. Meditasi yang jelas sih meditasi sih. Lalu setelah itu jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Olahraga tuh sesuatu yang baik dilakukan setiap pagi dan setiap pagi. Lalu setelah berdoa, meditasi, olahraga, lalu baik kita dapat insight. Insight itu bisa kita dapat dari mendengarkan musik-musik yang baik atau menuangkan waktu untuk membaca buku-buku yang baik. Lalu kita nikmatin, jangan buru-buru dalam melakukan tiga hal itu, meditasi, olahraga, lalu insight, membangun insight. Membangun insight juga bisa melihat film yang menginspirasi, atau bisa jalan-jalan lalu kita bisa belajar apa dari apa yang kita lihat gitu. Lalu mungkin baik eh, ketika jam 7 atau jam 8 itu kita makan pagi. Makan pagi juga diperhatikan, rumusan makan yang baik adalah tidak kenyang. Itu rumusan yang baik. Makan tidak kenyang lalu kita minum. Minum kalau bisa air putih. Oh, kalau misalnya ada konsentrat yang lain, misalnya anggur, misalnya kita minum minuman anggur atau minuman keras, itu jangan murni, tapi harus dicampur. Jadi mengurangi kadarnya. Kalau minum kopi juga jangan terlalu kental, tapi agak encer. Teh juga begitu dengan gula yang seminimal mungkin. Jadi eh, dalam bahasa yang sederhana adalah part of life adalah we design our life. Kita mendesain hidup kita seperti apa. Ya, jadi ini semacam kalau misalnya kita bisa membuat satu rumusan yang lebih lagi, itu kita akan tahu bahwa ibaratnya kita akan kemana, lalu kita mempersiapkan dalam perjalanan itu apa yang mesti kita bawa, apa yang mesti kita iniin, lalu dalam perjalanannya kita harus menikmati kayak gitu. Lalu nanti eh, mulai untuk menjalani hidup kita, mulai lalu jangan lupa jam 10 itu biasanya kita butuh snack time biasanya ya. Snack time itu adalah makan sesuatu, makan sesuatu aja. Tapi bukan menjadikan itu sebagai satu makanan utama, bukan. Yang ya icip-icip lah gitu. Namanya juga snack kan. Lalu jangan lupa kita harus makan siang. Jadi you like it or not, kita suka apa enggak, kita harus makan siang. Kita harus mendesain hidup kita dengan satu keteraturan supaya apa? Supaya nanti tubuh kita itu terbiasa dengan keteraturan itu. Lalu makan siang itu baiknya juga rumusannya sama, tidak kenyang. Lalu minum juga kalau bisa
jangan minum yang terlalu kuat kafeinnya, jangan terlalu kuat. Jadi bisa minum teh atau teh pahit lah, teh pahit itu paling baik lah. Tapi jangan lupa juga minum air putih. Lalu dalam satu hari kalau kita mampu ingat ya, kalau kita mampu ingat itu minumlah air putih per 30 menit 100 cc. Tapi kalau ingat, karena ini susah sekali, pembiasaan ini paling susah. Jadi kenapa eh, revolusi yang baru itu, revolusi kesehatan yang paling baru adalah tubuh kita itu baik minum seperti infus kalau kita diinfus di rumah sakit gitu. Jadi sedikit-sedikit supaya apa? Supaya terserap semuanya. Jadi jangan sampai lebih banyak minuman yang terbuang daripada yang dibutuhkan tubuh gitu. Jadi yang dibutuhkan tubuh kalau masalah pembuangan itu nanti jangan terlalu dipikir lah kalau soal uh, ke toilet ya. Toilet pembuangan itu jangan terlalu dipikir. Itu kalau semuanya teratur ntar ntar itu akan itu aja akan menjadi suatu ya hidup itu sendiri sederhana gitu. Lalu jangan lupa juga like it or not kita harus istirahat. Mungkin sekitar jam setengah dua atau jam 2 istirahat. Istirahatnya tuh bener-bener istirahat. Jadi eh, istirahat istirahat yang paling baik adalah do nothing. Jadi do nothing. Kalau saya yang saya lakukan sekarang saya nap, saya merem aja gitu. Tapi saya atur waktunya. Lalu daripada pikiran saya kemana-mana pada saat saya merem itu, saya dengerin ini biasanya, brainwave, brainwave. Saya dengerin. Nah, kalau sekarang tuh saya sukanya lagi denger Kelly Howell series yang di Spotify. Itu kan termasuk dalam paket Spotify ya, jadi kita dapat yang free lah. Kalau secara profesional kita harus beli berapa ratus ribu gitu. Jadi itu power nap itu biasanya 20 menit ya untuk tiduran aja gitu. Untuk nggak harus posisi tiduran sih, mata merem lah gitu. Selama 20 menit itu udah cukup itu. Lalu setelah itu kita harus efektif sampai sore, lalu jangan lupa kita punya kebutuhan sosial. Apakah sekali lagi apakah kita menyukai apa enggak. Jadi sebenarnya hidup dalam satu rumusan rumusan atau jalan yang benar itu bukan apakah kita suka apa enggak sih, bukan karena mood kita gitu. Tapi karena kita harus dalam bahasa Buddha tuh berbicara benar, melihat benar, mendengar benar, bertindak benar, berpikir benar. Nah, itu kayak gitu. Jadi bukan masalah kita suka apa enggak. Jadi kita punya kebutuhan sosial, jadi kita harus menyapa, harus menjadi seorang yang baik gitu. Sampai sore kita pulang, pulang capek. Nah, untuk capek ini kita butuh untuk ini, untuk apa? Untuk mengatur energi kita lagi. Jadi mengatur energi kita, maksudnya dengan kecapean itu kita butuh recharge kan, recharge time. Recharge time itu kalau udah sore udah nggak perlu tidur sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang lucunya adalah kita mercas itu dengan gerak. Jadi suatu saat eh, mungkin olahraga ringan ya, sederhananya gitulah. Olahraga ringan. Emang emang agaknya memang agak kacau sih, tapi olahraga ringan itu akan mengurai begitu banyak hal. Olahraga ringan 30 menit, lalu habis itu kita mandi, habis mandi masih ada waktu, silakan gunakan waktunya untuk positif, apakah meditasi atau apa sebelum makan malam. Karena makan malam itu kadang-kadang membuat eh, sirkulasi energinya lebih beda lagi. Nah, sehabis makan malam masih ada hal yang harus kita kerjakan, ya kerjakan sampai mengantuk, sampai mengantuk. Tapi jangan kayak gini, jangan jangan banyak melakukan hal-hal kayak buka HP, buka ini setelah makan malam ya, karena struktur radiasi itu akan merusak energi kita. Jadi biarkan energi kita bergerak secara alami. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Kalau mau nonton TV dengan rumusan sudut pandang tertentu sesuai TV-nya gitu. Jadi iya kayak gitu. Jadi
Sebenarnya part of life itu adalah hidup yang penuh disiplin. Nanti secara spiritual juga begitu. Hidup yang penuh dengan disiplin, hidup dengan melatih kedisiplinan. Nanti pada dasarnya melatih kedisiplinan itu menjadi melatih kesadaran. Jadi kita mendesain hidup kita dalam hidup spiritual yang baik dan benar. Baik itu maksudnya membawa manfaat, benar itu memang 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 seperti itu sebaiknya gitu. Lalu jangan lupa juga kita butuh beberapa warna dalam dalam hidup kita. Salah satunya adalah warna gelap. Warna gelap. Jadi kita butuh ada dalam suatu suasana yang gelap gitu supaya apa? Supaya nanti kita akan menyatu dengan kegelapan itu. Jadi banyak orang kan berpikir bahwa kegelapan itu sesuatu yang negatif ya. Tapi sebenarnya enggak, kegelapan itu ada positifnya juga karena gelap itu feminim, gelap itu damai, tenang, tidak mengganggu dan tidak terganggu gitu. Nah, jadi kayak gitu. Atau kita juga butuh wangi-wangian. Sebenarnya bukan kita yang butuh sih. Kalau wangi-wangian gelap itu lebih pada diri kita yang butuh itu. Kita butuh tuning. Jadi secara fisik dan secara mental kita butuh tuning. Nah, itu jadi bagaimana kita mengatur itu, ya kita memang butuh suasana yang tenang ya. Kita butuh suasana yang tidak terlalu banyak suara. Kalaupun ada suara, baik itu suara air, baik itu suara angin, suara-suara alam, suara-suara alam itu baik. Oh, binatang-binatang itu baik. Tapi kalau suara manusia sebenarnya baik. Kalau dia tidak tidak terlalu berpikir atau memakai pikirannya. Nah, kebanyakan kita otomatis kan. Jadi kalau misalnya memakai pikiran itu biasanya sih nggak baik. Suara-suara mesin itu tidak baik. Getaran-getarannya itu membuat stres suara-suara mesin. Jadi nanti kalau seandainya mungkin bagaimana kita mengatur tempat tinggal kita sehingga kita lebih dekat dengan alam daripada dengan ya hiruk pikuk dengan banyak suara itu gitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu baru secara ininya. Lalu tentu pada saat kita berasa itu nanti kita akan menemukan banyak hal, pemahaman-pemahaman yang dapat kita mengerti dengan baik. Kita juga perlu garam. Eh, Garam itu apa ya? Tapi tidak untuk makanan ya. Jadi ternyata kita tidak begitu butuh garam untuk makanan, enggak. Dan eh, kita bisa bayangkan tanpa menambah garam pun sebenarnya ada banyak bumbu-bumbu kayak kecap, sambal, atau saus tiram atau apa gitu. Itu sudah mengandung garam. Jadi sebenarnya garam dapur itu tidak kita butuhkan. Tidak kita butuhkan sebenarnya. Bentuk-bentuk garam itu tidak kita butuhkan. Lalu sebenarnya kita juga tidak terlalu membutuhkan gula sebenarnya. Sebenarnya kita tidak membutuhkan gula. Kalau bisa tanpa gula pun is okay. Is okay. Karena kalau kita memanjakan diri kita dengan gula itu sebenarnya yang diuntungkan adalah penyakit-penyakit termasuk kanker ya. Kanker itu kenapa disebut sel? Karena dia memang seperti tumbuhan dia. Seperti benalu, benalu. Nah, tanpa gula itu dia akan mati tanpa gula. Jadi diperhatikan oh, jenis-jenis makanan itu juga diperhatikan baik sih. Eh, Sikap spiritual nanti akan mengarah ke situ menjadi ya itu tadi yang saya bilang hidup menjadi disiplin. Nah, penggunaan garam, garam untuk mandi, garam untuk ngepel, garam untuk hal-hal lain selain untuk dimakan itu baik. Itu memang agak aneh juga sih, tapi itu pemahaman dan pengetahuan aja. Jadi penggunaannya garam untuk itu. Kalau satu lagi, kita juga sebenarnya tidak terlalu butuh susu. Kita tidak terlalu butuh susu. Jadi susu itu kan adalah jenis-jenis eh, yang kita masukkan ke dalam diri kita ya. Sorry ke fisik ini ke perut itu membutuhkan satu pencernaan yang sangat baik untuk bisa
hidup dengan susu. Kalau enggak, wah itu tambah buruk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman punya masalah dengan perut, jangan menambah masalah dengan sering minum susu. Apalagi susu yang manis ya. Susu yang manis tuh, wah, wah itu ngeri lah pokoknya. Nah jadi kayak gitu. Lalu seandainya bisa ya, nah, seandainya bisa, malam itu identik juga dengan fantasi. Jadi kalau misalnya malam, kalau misalnya teman-teman mau tidur, diperhatikan nafasnya. Berusaha untuk melatih ini, saya juga mulai semalam udah kebuka satu satu mungkin satu keilmuan yang saya temukan secara original. Jadi bagaimana mengatur nafas pada saat tidur. Lalu tidur juga adalah kesempatan kita untuk merecharge. Jadi merecharge itu gimana? Merecharge itu adalah breathe prana. Jadi kita bernafas. Kebanyakan kan kita bernafas. Tapi sebenarnya ada satu ilmu itu, kalau kita bernafas kita menghirup prana. Nah itu mulai semalam itu udah mulai kebuka tuh. Jadi kalau saya pakai cara itu, kok jadi kayak energi masuk gitu, kayak energi masuk dalam tubuh gitu. Selain itu ya fantasi, fantasi tadi itu kadang-kadang dalam tidur itu kita bisa berangan-angan sepuasnya. Tapi dalam tidur ya, bukan dalam melek. Jadi kalau misalnya eh, teman-teman mau itu bisa gunakan, bisa mulai melatih latihan-latihan sederhana. Jadi semacam kayak AP sederhana, astral projection sederhana. Jadi pilihlah satu tempat, tempatnya itu di mana, teman-teman yang pilih, lalu tiap malam berkunjung ke situ. Berkunjungnya sebentar aja, jangan terlalu larut gitu. Misalnya tempatnya di rumah nenek misalnya, atau di rumah kakek, atau di pegunungan, di tempat mana lah, dipilih aja. Lalu bayangkan teman-teman main ke sana dan melakukan aktivitas sana, tapi secara batin. Nah, itu dilatih 5 menit aja, nanti lama-lama 10 menit, nanti lama-lama 15 menit. Nah, kalau udah 15 menit itu udah lebih enak, ntar pilih lagi tempat-tempat yang lain. Lalu kalau sudah mulai expert, coba untuk keliling ke rumah. Di rumah kita tuh ada apa aja, cuma secara astral 5 menit, nanti lama-lama kalau udah enak, nanti lama-lama dengan latihan kayak gitu, nanti kita akan melatih astral projection secara alami. Lalu jangan lupa pada saat melihat-lihat itu, niatkannya ingin apa, ingin melihat apa. Jadi kalau sudah mulai expert itu, kita keliling rumah nih, atau pada saat ini misalnya saya kan sekarang zoomnya di bawah ya. Jadi belakang saya itu garasi. Jadi saya bisa meniatkan, saya ingin melihat rumah ini 20 tahun yang lalu. Setelah itu nggak usah dipikirkan terjadi apa enggak itu gimana. Ntar lama-lama batin kita akan menuntun untuk melihat dan mulai menyadari. Nah, itu kayak gitu. Jadi sebenarnya hidup ini kaya sekali. Hidup ini kaya sekali. Lalu bagaimana kita memanfaatkan hidup ini dengan baik. Nah, itu jadi kayak gitu. Ada banyak hal. Kita manfaatin, jadi yakinkan dalam sehari ini kita sudah melakukan apa yang ingin kita lakukan, sudah puas, tidak ada penyesalan, lalu kita bisa tidur dan menyatu dengan semesta. Istilahnya begitu. Kita menyatu, melebur gitu. Nah, itu kalau meluntur baik dilakukan itu, kalau itu terus dilakukan, nanti itu akan membawa satu manfaat batin yang sangat hebat. Nanti itu juga akan melatih kita untuk berkomunikasi dengan begitu banyak hal. Jadi kalau ada orang yang bisa berkomunikasi dengan langit, dengan bintang, dengan bulan, itu bukan halu itu, karena memang bisa dikomunikasikan. Lalu kadang-kadang eh, kalau teman-teman pernah mendengar cerita fairy, kalau dalam bahasa Indonesia itu tuh peri. Peri itu memang memang bisa.
memang bisa. Dia tuh sebesar ini, setinggi ini, sebesar dan setinggi ini. Nah itu kayak gitu. Ya kalau teman-teman punya spirit peri itu juga itu lebih ini lagi sih. Jadi membuat kita untuk apa lebih mengenal tentang kehidupan ini, kehidupan ya, kehidupan dengan segala dimensinya gitu. Jadi kita menjadikan hidup kita lebih terarah. Yang pertama, kita menikmati hidup kita. Yang kedua, yang ketiga kita semakin paham, semakin paham, semakin paham, semakin paham bahwa apapun terjadi sekarang dan di sini, apapun terjadi. Lalu kalau mengenai takdir, itu tidak usah terlalu dipikirin sebenarnya. Takdir ya. Kita tuh sebagai seorang pribadi, ya, kita tuh menjalani begitu banyak kehidupan dari kehidupan satu ke kehidupan yang lain dan ada begitu banyak hal yang sudah kita temuin gitu. Maksudnya dalam kehidupan ini aja ada begitu banyak hal. Nah harusnya harusnya kita menjadi dewasa dengan semua itu ya. Harusnya. Tapi kan yang nggak semua berpikir begitu sih. Tapi harusnya dengan banyak pengalaman kita menjadi semakin skillful dengan menghadapi persoalan kita bisa menjadi kuat. Di arahannya tuh kayak gitu sebenarnya. Tapi memang kadang-kadang kita merasa bahwa wah, oh, gue begini, gue begitu, lebih lebih concern ke situnya gitu. Jadi rumusannya juga memang begitu. Bagaimana seseorang menjadi dewasa? Ya dengan dia menemukan banyak kesulitan, dengan banyak kejadian, banyak ini, banyak itu gitu. Itu rumusannya memang begitu. Bagaimana seorang menjadi kuat? Ya ketika dia tumbuh dengan segala situasinya, tumbuh. Tetap, maksudnya kita tetap punya sikap untuk mau hidup, satu, mau berusaha, dua, dan mau untuk belajar, tiga, dan empat, dan lain. Ya kayak gitu, itu yang kita butuhkan. Jadi seluruh karma itu muaranya adalah sikap. Jadi kalau kita sudah mencapai sikap yang baik, kita upgrade pasti. Kalau sikap kita baik ya, semua itu sikap. Menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, yaitu menuntut sikap baik kita gitu. Jadi nggak bisa seenak ya sebenarnya sih dalam hidup ini. Itulah hidup ini tuh sebenarnya teratur banget. Sebenarnya ada begitu banyak aturan, ada begitu banyak yang harus kita pahami, ada begitu banyak hal yang harus kita terima gitu. Itu membentuk kehidupan itu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah berkembang dalam spiritual ya, oh, jadi hmm, tapi ini secara batin sih. Secara batin itu kalau kita melihat ke dalam diri itu nanti kita akan ketemu dengan seperti kayak gelembung-gelembung, gelembung-gelembung gitu, gelembung-gelembung balon gitu ya. Itu kalau gelembung-gelembung itu di zoom itu ada film itu, kayak ya kayak di film sih emang begitu ya. Itu ada film-film, film-film gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal dalam tidur kita kalau kita sadar mimpi-mimpi kita itu sebenarnya itu kita yang jalani. Jadi aneh kan? Jadi aneh. Tapi itu kita itu. Karena sebenarnya kita hanya bisa mengingat ya, mengingat apa yang sudah kita jalani. Ibaratnya begini, eh, kalau saya harus cerita tentang Bandung, berarti saya udah ke sana. Kalau saya cerita tentang bus nih, cerita bus dengan segala itunya, berarti saya udah naik bus. Nah itu kayak gitu. Kalau belum naik bus nggak bisa. Kalau cuma lihat YouTube ya paling sekilas-kilas doang. Jadi kembali bahwa apapun yang terjadi dalam mimpi kita itu kita sebenarnya sebagai tokohnya ya. Sebagai tokohnya itu kita. Atau kalau misalnya teman-teman lebih berani lagi,
meditasi. Jadi caranya di depan cari kaca sebesar diri kita gitu. Lalu pandang mata kita. Kita ngaca kan, kita pandang mata kita dalam kaca itu. Itu nanti teman-teman akan tahu wajah-wajah kita itu kayak gimana. Wajah-wajah kita dalam kehidupan yang lalu maksudnya. Tapi ini latihan yang cukup menyeramkan sih. Wajah-wajah. Nah, itu termasuk juga kalau teman-teman mau cepat melihat aura tuh gitu. Jadi lihat kita dalam kaca itu. Dia akan kelihatan auranya. Nah, latihan ini kalau dalam bahasa Jawanya disebut kaca menggala. Kaca menggala itu melihat hidup kita, melihat diri kita secara utuh dalam dalam kita yang ada dalam kaca itu. Makanya sekaligus kalau bisa kalau bisa itu kalau kita tidur itu jangan sampai kita dalam posisi tidur yang bisa melihat kaca. Kalau bisa jangan. Apalagi kalau kita memandang diri kita dalam kaca itu, wah itu bahaya. Karena kaca sendiri adalah dimensi tersendiri. Makanya disebut dimensi kita. Jadi itu tentang takdir. Jadi jangan jangan terlalu pikir tentang takdir lah. Tapi selalu tingkatkan kesadaran kita terus. Sehingga nanti kita dalam kesadaran kita akan mengetahui takdir kita. Cuma dalam hal lain enggak. Maksudnya kita konsultasi itu nggak akan nemu itu. Harus kita yang menemukan takdir kita, bukan orang lain. Dan ya itu, kita akan menemui takdir kita bagaimana kalau kita sadar. Kalau nggak sadar nggak bisa. Nah itu kayak gitu. Nanti teman-teman kalau kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanya aja ya. Diketik juga boleh. Lalu seberapa besar kita berperan dalam hidup kita? Wah ini tergantung kesadaran kita bagaimana. Kalau kesadaran kita semakin tinggi, kita akan semakin berperan dalam hidup kita. Cuma kalau kesadaran kita rendah, bukan kita yang berperan, situasi yang berperan, teman-teman kita yang berperan, karma kita yang berperan, orang lain yang berperan. Tapi kalau kita semakin tumbuh dalam kesadaran, nanti kita yang memegang kehidupan gitu. Itu makanya Yesus bilang, I am the Alpha and the Omega. I am the Alpha and the Omega. Itu maka Yesus bisa bilang begitu karena dia yang menentukan. Dia menentukan. Lalu kalau ada pertanyaan, itu Yesus disalib, itu dia yang menentukan. Dia tahu akibatnya pada saat dia disalib apa. Kalau bercandanya itu, ya kalau Yesus nggak disalib nggak ada gereja. Ya itu kayak gitulah. Jadi sekali lagi seberapa besar kita berperan dalam hidup kita ya tergantung kesadaran kita. Semakin kesadaran kita besar, kita yang berperan. Pada saat kita keluar rumah pun kita bisa memilih mau keluar kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu. Itu artinya kita sadar, simbolik dari kesadaran. Jadi kita sekali lagi kita yang menentukan seperti apa, lalu kita juga yang bertanggung jawab terhadap hidup kita seperti apa. Itu kayak gitu. Jadi harus ini ya, harus sadar sih. Harus sadar sesadar-sadarnya. Dan apakah sadar itu menyakitkan? Iya, menyakitkan karena ibaratnya kita melawan arus. Orang lain nggak sadar, kita sadar gitu. Tapi sekaligus ada kegembiraan di situ. Bagaimana kita bertumbuh dalam spiritual? Ya, kembali ke tadi, disiplin. Spiritual itu tumbuh dalam disiplin. Sama itu sih ya, sama karma. Kadang-kadang kita ada dalam satu karma yang baik, kita ketemu dengan guru rohani dan menjadi muridnya, eh, dan menjadi cerah juga, itu dalam karma yang baik. Tapi karma itu sebanding dengan usaha kita kok. Dan karma memang action kan. Action up. Cuma masalahnya apakah action kita baik atau tidak baik. Itu sebenarnya. Kalau action kita baik ya ya baik.
Kalau action kita buruk, ya ntar hasilnya buruk gitu. Lalu kalau bicara tentang dhamma, nah ini dhamma nih aturan. Tapi sebenarnya begini, dhamma itu identik dengan menghormati sih, menghormati. Jadi contoh misalnya kalau saya kan di lantai 3 itu kalau misalnya saya turun lalu ternyata OB lagi bersihin lantai, bersihin tangga. Itu kadang-kadang saya suka nggak lewat tuh, nggak lewat situ, saya cari jalan yang lain. Nah itu kayak gitu. Itu aturan itu. Ada orang tua, apakah kita suka apa enggak ya kita tegur kalau kita kenal pagi, sesimpel itu aja gitu. Jadi kalau kita terbiasa hidup dalam aturan, kita akan teratur, kita akan mampu untuk improvisasi juga. Itu memang membingungkan juga. Jadi kalau kita biasa meditasi, ntar hidup kita lebih spontan. Itu agak aneh sih sebenarnya, agak bertentangan dengan hidup yang stuck gitu. Tapi memang harusnya begitu. Jadi sejalan dengan aturan dan disiplin itu ada banyak yang berkembang nanti. Salah satunya kreativitas, eh, cipta, karsa, karya itu nanti berkembang itu dengan sendirinya. Lalu kita merasa wah kayaknya gua pengen nulis sesuatu, lalu kita asik gitu. Itu akan berkembang seiring dengan apa ya, dengan kesadaran kita. Jadi saya punya teman itu dia cerita, oh saya kalau tulis status di Facebook itu saya nggak perlu mikir, wah itu kalau saya mau saya bisa berlembar-lembar itu. Nah itu kualitas dari karya kita yang cipta. Tapi itu tentu saja lahir dari disiplin spiritual. Kembali lagi disiplin spiritual itu yang pertama. Berlatih spiritual dalam kata yang lain adalah live in the kingdom of God. Itu kayak gitu dalam ladang Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan itu disiplin spiritual itu. Pada saat kita bermeditasi itu kita berhadapan dengan pencipta kita. Pencipta kita siapa? Ya diartikan sendiri aja siapa. Jadi dengan kita hidup dalam kesadaran itu perlahan-lahan kita mendekatkan diri kita dengannya gitu dalam kesadaran itu. Jadi yakinkan kalau melangkah sadar, kalau berpikir sadar, oh ini baik, tidak baik, kalau tidak baik nggak usah, kalau baik lanjutin. Melihat sadar, berbicara sadar, mendengar sadar, merasa, itu kadang-kadang kita perlu tuh merasa, rasain aja sekeliling kita, dirasain, lantai 2 dirasain, depan dirasain. Kalau ada sesuatu biasanya pak gitu. Kalau ada sesuatu kalau mau itu bisa dilancarin atau bisa didoakan atau diberikan energi gitu. Nah itu kayak gitu itu latihan-latihan kayak gitu yang lebih mendekatkan kita pada hidup itu sendiri ya, pada hidup itu sendiri. Part of life, becoming one with life, menjadi hidup itu sendiri, menjadi bagian dari hidup itu sendiri. Kalau bagian itu sama aja kalau di kerjaan nih, kita kan masuk kontrak, kontrak itu masih masih dianggap orang luar itu. Kapan-kapan juga bisa ditendang kalau kontraknya, kalau karyawan kontrak. Lalu calon apa ya, ada macam-macam lah. Tapi kalau udah karyawan tetap, itu berarti kita adalah aset perusahaan. Itu sama juga kalau kita sudah semakin mengenal hidup, kita adalah hidup itu sendiri. Jangan menjadi, jangan mau, jangan arahkan kita supaya kita jadi tenar atau viral, enggak. Tapi jangan menyembunyikan diri juga. Jangan, natural aja, natural. Natural aja, dekatkan diri dengan alam, dekatkan diri dengan diri kita sendiri, dekatkan diri dengan Tuhan. Gitu. Itu sama aja semuanya sih, itu cuma beda kata-kata doang. Dengan mendekatkan diri pada diri kita gitu, kita dekat dengan alam dan Tuhan. Dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, kita dekat dengan diri kita dan alam sekitar. Itu kayak gitu. Jadi
menjadi sesuatu yang sederhana dan baik ya. Nah, lalu kalau bicara tentang jalan pencerahan ya, memang harusnya kita ada dalam jalan pencerahan itu sih. Kalau ibaratnya kalau kita nggak cerah dalam kehidupannya sekarang, agak repot juga sebenarnya. Agak repot. Tentang karma, ya this is our karma gitu. Saya harus jadi guru, saya harus jadi suami. Tapi bukan ada yang salah dengan semua itu. Intinya sih tidak ada yang salah dengan hidup kita, tidak ada yang salah dengan karma kita. Kita hanya perlu berperan dengan baik. Kalau kita seorang bapak, ya jadi bapak yang baik. Kalau kita seorang ibu, ya jadi ibu yang baik. Seorang anak, ya anak yang baik. Atau setidaknya berusaha menjadi baik. Jangan lupa meditasi, meditasi harian itu kalau bisa dilatih 10 menit bangun tidur, 10 menit sebelum tidur, atau nanti dikembangkan lagi menjadi meditasi minimal 1 hari ini 30 menit. Jadi tingkatkan terus sampai 1 jam. Gitu. Tingkatkan terus, nanti kalau udah sampai bisa meditasi per hari 2 jam sampai 3 jam itu, wah, kalau udah sampai 2 jam, 3 jam itu ya, cerita nggak ya? Dialami aja, dialami sendiri. Itu, wah, itu luar biasa sekali itu. Kalau bisa sampai meditasi 2 jam, 3 jam per hari itu luar biasa. Ibaratnya tuh kalau di tagline gitu ya, atau disebut sebagai satu tema gitu. Life will never be the same. Life will never be the same. Wah, tuh. Tapi harus dialami sendiri sih. Itu juga satu apa sesuatu yang keberuntungan lah kalau kita bisa bermeditasi. Dan kita pasti akan kaget ada orang yang bermeditasi 16 jam per hari. Jadi dia bermeditasi dalam kehidupan dia. Dia menjalani hidup, tapi dia bermeditasi dalam kehidupannya dia. Dia melangkah dengan sadar, berkata dengan sadar, bertindak dengan sadar. Tidak dengan sadar itu salah satunya adalah tidak merepotkan orang lain, bermanfaat, tidak menyusahkan, kalau bisa membantu. Nah itu kayak gitu. Bermeditasi. Kalau kita udah sampai pencerahan ya itu 24 jam meditasi. 4 jam wah itu. Wah, wah, ya kira-kira begitulah. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, eh, saya akhiri aja sih. Ini bagus sekali bahasannya. Ntar saya juga belajar dari apa yang saya katakan. Oke, saya rasa itu ya. Jangan lupa untuk berlatih sadar, jangan lupa untuk menjadi baik, jangan lupa untuk bermeditasi. Jangan pernah lupa lah kalau meditasi. Oke, terima kasih. Namaste. Terima kasih. Selamat menjalani hari kita. Terima kasih Pak Toyo. Ya.